Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, syarat sah solat berjamaah bagian yang keempat adalah pergerakan dalam perbuatan solat si imam sama dengan pergerakan perbuatan solat si makmum. Maksudnya adalah bahwa si imam dan si makmum itu sesuai gerakan dan perbuatan solat mereka. Contohnya adalah kalau imamnya adalah solat fardu jenazah, maka tidak boleh si makmum yang di belakang itu melaksanakan solat fardu zuhur umpamanya, ataukah fardu asar. Maka oleh sebab itu, seorang yang melaksanakan solat berjamaah, maka si makmum harus sama-sama solat jenazah. Kalau berbeda perbuatan mereka, yang satu melaksanakan solat jenazah, yang satu melaksanakan fardu zuhur, karena perbuatan pergerakan solatnya berbeda, maka oleh sebab itu mereka ini tidak boleh saling mengikut. Sementara solat jenazah tidak ada rukuknya, tidak ada i'tidalnya. Dan sementara solat fardu zuhur harus dia pakai rukuk dan i'tidal dan juga sujud dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu, orang yang melaksanakan fardu jenazah sebagai imam, kita sebagai makmum tidak boleh melaksanakan fardu zuhur atau fardu asar. Gitu kebalikannya, apakah si imam pula yang melaksanakan fardu zuhur, lantas si makmum melaksanakan solat fardu jenazah, maka itu juga tidak boleh, karena pergerakan si imam dengan pergerakan makmum sebagaimana saya jelaskan tadi itu berbeda. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, mana lagi contohnya, yaitu pergerakan pak imam dengan pergerakan si makmum yang berbeda itu adalah solat sunat gerhana. Kalau imamnya menjadi imam adalah solat sunat gerhana, kita tidak boleh yang di belakang itu apakah melaksanakan fardu zuhur, apakah melaksanakan solat sunat rawatib. Tidak boleh kita berjamaah di belakangnya. Maka oleh sebab itu, orang yang melaksanakan solat sunat yaitu gerhana, karena solat gerhana itu berbeda dengan solat fardu zuhur. Solat sunat gerhana itu ada 2 kali ruku dan 2 kali baca dua kali membaca Fatihah dalam 1 rakaat. Kalau dalam solat fardu zuhur itu cuma 1 kali baca Fatihah dan 1 kali ruku, maka itu dihitung 1 rakaat. Maka oleh sebab itu, orang yang imamnya melaksanakan solat sunat gerhana dan juga makmumnya melaksanakan yaitu solat fardu zuhur, itu tidak boleh saling mengikut. Itu lagi perbuatan, bahkan kebalikannya juga seperti itu, tidak diperbolehkan. Kalau ada orang melaksanakan yaitu fardu zuhur, kita yang di belakang tidak boleh melaksanakan solat sunat gerhana. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, mana lagi cuma berbeda pada poin yang ini, yaitu solat sunat, yaitu jamak qashar. Kalau imamnya yang melaksanakan jamak qashar, boleh bagi si makmum itu melaksanakan yaitu fardu zuhur di belakang sebagai makmum. Tapi kalau kebalikannya itu tidak diperbolehkan. Kenapa itu? Karena berbeda perbuatan imamnya. Perbuatan imamnya itu yang zuhur itu dilaksanakan 2 rakaat dan makmumnya adalah 4 rakaat. Pada posisi ini boleh ngikut. Kenapa? Bisa si makmum menyambung yaitu solatnya yang sisa. Tapi waktu si makmum yang menjadi sewaktu si jamak qashar yang menjadi makmum itu tidak diperbolehkan zuhurnya. Kenapa? Si imam harus 4 rakaat, si makmum harus 2 rakaat zuhur. Maka pada posisi ini tidak diperbolehkan bagi si makmum yaitu berimam kepada orang yang melaksanakan yaitu solat sempurna, karena si makmum melaksanakan jamak qashar. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kalau sama-sama pergerakan imamnya itu pergerakan dan perbuatan solatnya sama, maka boleh saling mengikut. Maka contohnya adalah si imam adalah melaksanakan solat sunat, sementara si makmum adalah melaksanakan solat fardu.
Maka pada posisi ini boleh mengikut. Mana contohnya? Kalau ada orang yang melaksanakan sunat tarawih pada bulan Ramadan, imam melaksanakan yaitu solat sunat tarawih, lantas si makmum di belakang melaksanakan qada solat, usalli fardhu subhi raka'ataini qada lillahi ta'ala. Kenapa dia laksanakan qada subuh? Mungkin dulu dia banyak meninggalkan ibadah solat fardu subuh. Kemudian pas waktu masa bulan Ramadan, pelaksanaan solat sunat tarawih, ia berimam kepada imam yang melaksanakan solat sunat tarawih, dia melaksanakan solat qada subuh, maka demikian itu diperbolehkan. Kenapa? Karena pergerakan solatnya dan perbuatan solatnya sama dengan perbuatan dan pergerakan solat si imam dan si makmum. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, bahkan kebalikannya, ada orang yang melaksanakan yaitu umpamanya qada subuh, lantas si makmumnya adalah melaksanakan sholat sunat tarawih, maka lantas perbuatan yang seperti ini boleh saling mengikut. Bahkan kalau ada orang yang di masjid pada waktu zuhur, dia tidak nanya-nanya kepada orang yang berdiri di depannya, enggak taunya orang yang berdiri di depan itu adalah melaksanakan sholat sunat rawatib zuhur, lantas dia datang belakangan, maka dijadikan orang yang melaksanakan sholat sunat rawatib zuhur itu sementara dia melaksanakan fardu zuhur. Maka yang perbuatan yang seperti ini juga adalah diperbolehkan. Kenapa? Karena perbuatan dan pergerakan sholatnya adalah sama, berbeda dengan yang 3 macam tadi. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, tapi kalau seandainya perbuatan dan pergerakan sholat itu sama, tapi lebih panjang sholat si imam daripada si makmum, kan juga saya jelaskan tadi di atas bahwa seseorang yang boleh melaksanakan orang yang qada sholat dengan orang yang melaksanakan sholat sunat itu berimam, karena perbuatan sholat mereka itu sama. Maka juga diperbolehkan yaitu orang yang ada mengqada sholat dengan sholat fardu tunai, dan juga itu diperbolehkan asalkan perbuatan dan pergerakan sholat itu sama. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, mana contohnya? Ada Pak Imam melaksanakan sholat isya sementara makmumnya adalah melaksanakan qada subuh, lantas mereka melaksanakan di belakang adalah orang yang melaksanakan qada subuh, sementara sholat si imam itu lebih panjang daripada sholat si makmum. Maka pada posisi ini, kalau nyatanya si imam itu ikut melaksanakan tahiyat awal, setelah 2 rakaat sholat isya tadi, si imam melaksanakan tahiyat awal, sementara si makmum adalah melaksanakan tahiyat akhir, maka pada posisi ini si makmum boleh mengambil 2 inisiatif. Bagaimana 2 inisiatif? Kenapa dia boleh menunggu Pak Imam yang melaksanakan rakaatnya itu yang sisa 2 rakaat sholat isya, dan si makmum menunggu di tahiyat akhirnya, yaitu untuk bersama-sama salam dengan si imam. Atau boleh mufaraqah. Maksudnya mufaraqah itu dia niat sholat sendiri, setelah si imam bangkit berdiri ke rakaat yang ketiga, si makmum mengucapkan salam. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, berbeda ya kalau seandainya orang itu si imam tidak berduduk pada duduk tahiyat awal. Pemanya contohnya ada tidak dia duduk pada rakaat itu, maka orang yang tidak duduk pada rakaat itu, maka si makmum wajib ia mufaraqah. Mana contohnya? Ada seseorang yang berimam dengan sholat fardu isya sementara si makmumnya adalah jamak qasar, atau si imamnya adalah sholat fardu isya tunai, sementara si imamnya adalah qada sholat maghrib. Lantas si imam laksanakan bangkit dia pada rakaat yang ketiga di sholat isyanya, langsung berdiri dan dia tidak ikut bertahiyat dengan tahiyat akhirnya si makmum. Maka pada posisi ini karena imam tidak ikut tahiyat dengan tahiyatnya makmum, maka pada posisi ini si makmum wajib mufaraqah. Kenapa? Tidak ikut duduk beserta si imam melaksanakan tahiyat. Kenapa tidak ikut duduk bersama imam melaksanakan tahiyat? Karena pada rakaat tahiyat akhirnya si imam itu masih pada rakaat yang ketiga, sementara dia harus menyempurnakan di rakaat yang keempat. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka pada posisi ini si imam wajib mufaraqah,
tidak boleh menunggu si imam habis pada rakaat yang ketiga itu. Setelah dia baca tahiyat akhir, maka dia wajib salam sendirian tanpa boleh menunggu si imam. Beda dengan posisi yang pertama tadi. Kalau posisi pertama tadi karena si imam ikut duduk tahiyat beserta si makmum, maka pada posisi ini si makmum boleh pilih, yaitu apakah mufaraqah, apakah dia menunggu imam. Tapi pada posisi yang kedua ini dia wajib mufaraqah, yaitu kenapa? Karena si imam tidak duduk beserta si makmum melaksanakan tahiyat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita pada kali ini, yaitu syarat sah solat berjamaah bagian yang ketiga. Bagian yang keempat adalah bahwa imam dengan pergerakan si makmum sama-sama pergerakannya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.